Pemirsa, dielulukan sebagai salah satu faktor penentu dalam kontestasi pemilu 2019, suara dari kelompok milenial yang jumlahnya lebih dari 70 juta orang menjadi demikian menggiurkan di kancah pertarungan politik. Bagaimanakah strategi parpol dalam meraup suara para milenial? Dan benarkah milenial ini adalah generasi yang apatis terhadap politik? Lalu bagaimanakah strategi dari masing-masing parpol atau program-program khusus apa yang bisa ditawarkan parpol kepada para milenial? Inilah Partai Bicara, episode Milenial Penentu Kemenangan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Untuk membahas topik pada malam hari ini sudah hadir 6 orang narasumber di studio. Dari sisi sebelah kanan saya adalah Abdullah Mansuri, Sekjen Partai Garuda. Mas Mansuri, selamat malam. Assalamualaikum. Selanjutnya Jerry Sambuaga, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Mas Jerry. Kita juga kehadiran Rian Ernest, politisi PSI. Mas Rian, selamat malam. Selanjutnya dari sisi sebelah kiri Eriko Sotarduga, Wasekjen PDI Perjuangan. Bang Eriko. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya ada Mbak Latifah Ansori, politisi Partai Nasdem. Mbak Latifah, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Dias Hendro Priyono, Ketua Umum PKPI. Mas Dias. Dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan mengirimkan komentar Anda melalui aplikasi Metro X10 yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan berdiskusi soal milenial penentu kemenangan. Tentu kita harus mengetahui lebih jelas apa sebetulnya definisi dari milenial. Kita simak bersama. Pemirsa, milenial adalah kelompok yang lahir di atas tahun 1980 sampai 1996 atau versi yang kedua dari rentang 1980 sampai tahun 2000. Generasi milenial juga dikenal sebagai generasi Y. Selanjutnya kita akan lihat lagi, ini adalah jumlah milenial di DPT. DPT untuk pemilu 2019 totalnya adalah 192 juta lebih. Dan di antara jumlah ini 40%-nya ternyata adalah pemilih milenial berdasarkan data KPU yang mengkategorikan milenial ini dari umur 17 sampai 35 tahun. Nah, rinciannya kita akan lihat seperti apa. Ini dia. 17 sampai 35 tahun, ini ada sekitar 79 juta di DPT. Kemudian yang berusia 17 tahun pada periode Januari sampai April 2019 ada 1,2 juta. Dan yang menjadi pemilih pemula atau baru pertama kali memilih di pemilu 2019 ada sekitar 5 juta pemilih. Ini adalah rincian data milenial, baik itu secara keseluruhan jumlahnya dan yang ada dalam DPT. Sekarang kita akan lihat bagaimana elektabilitas partai politik di mata pemilih milenial. Survei dilakukan oleh lembaga LSI Deni JA pada periode 18 sampai 25 Januari 2019 dengan melibatkan 1.200 responden dan inilah hasilnya. Baik. Yang tidak tahu atau tidak menjawab masih ada 17,6%. Baik. Kita sudah melihat tadi
definisi dari milenial, kemudian jumlahnya di DPT, dan elektabilitas partai politik di mata pemilih milenial berdasarkan survei LSI Deni JA. Saya ingin ke Mas Rian Ernest terlebih dahulu. PSI yang dikenal sebagai partainya anak muda, baik caleg-calegnya maupun gaya-gaya komunikasinya itu sangat kekinian. Tetapi kalau kita lihat dari elektabilitas tadi, ternyata di mata pemilih milenial ini angkanya baru 0,7%, Mas. Bagaimana PSI melihat angka ini? Jadi PSI ini adalah sekumpulan anak muda yang sebenarnya sudah cukup jengah dengan cara praktek politik yang lama. Namun pada saat kami lahir, di tahun 2017, lahirlah undang-undang yang melarang kami ini beriklan di TV. Jadi kalau teman-teman partai-partai yang sudah ada, mungkin awareness nasional sudah di atas 90%. PSI hari ini secara nasional baru sampai di angka 20-30% saja. Itu baru awareness saja? Exactly. Ada awareness, ada likability, ada electability. Jadi PSI hari ini memang lahir di saat tidak mudah untuk berpartai politik. Tapi kita optimis. Namanya anak muda selalu optimis dan harus berani. Contoh, saya mau kasih contoh. 1945, sekelompok anak muda sudah muak dengan janji-janji katanya mau merdeka. Lalu sekelompok anak muda, Hairul Saleh, Wikana menculik Soekarno, Karangas Dengklok. Umur mereka saat itu pada saat menculik Bung Karno sekitar 30-an. Jadi spirit anak muda yang ingin perubahan selalu ada dari zaman dulu bahkan sampai hari ini. Mudah-mudahan PSI dapat kesempatan. Dengan aturan regulasi yang dianggap kurang menguntungkan. Justru bagi anak muda makin susah, makin asik, makin seru. Makin susah, itu makin asik. muda. Tapi persoalannya, Mas Rian, ini tinggal 1,5 bulan lagi. Bagaimana mengejar angka setidaknya 4% lah biar bisa lolos di parlemen? Jadi memang LSI menjadi salah satu referensi kami. Tapi ada beberapa lembaga survei yang mengatakan elektabilitas kami sekarang sudah hampir mencapai 3%. Ada 2,2%, ada 2,6%. Sekarang hari ini kami yakin dengan berbagai misalnya kekinian di sosial media, kami yakin optimis nanti kita akan tembus dari 4%. Harapan kami 6-7%. Sasaran dari PSI itu sebetulnya kategorinya apa? Lebih ke anak muda atau usia berapa ini? Tidak juga. Jadi PSI ini memang isinya banyak anak muda, tapi dalam berdemokrasi di negara kita tentu harus semua orang kita rangkul. Apapun suku, agama, ras, etnis termasuk umurnya. Jadi kalau dari PSI sudah membedakan hanya mau mentarget anak muda saja, kita diskriminatif dong. Tapi bukankah itu kekuatan PSI? Jadi begini saja, dari lembaga survei internal kami, alasan orang suka PSI itu alasan karena kita anak muda itu alasan paling bawah. Dua alasan tertinggi adalah satu, partainya baru, kedua visi misinya nyata dan jelas. Oke, baik, kita jadi visi misi lebih penting sekarang. Selanjutnya Mbak Latifah, Nasdem nanti boleh sambil dimunculkan kembali grafik elektabilitas tadi. Nasdem ada di angka 4,8% untuk pemilih milenialnya. Apakah angka ini sesuai dengan perkiraan atau prediksi Partai Nasdem? Saya rasa begitu ya. Jadi kalau kita melihat partai kita yang sudah dibangun dari 7 tahun lalu, hampir 8 tahun sekarang ini, ketika saya pertama kali masuk, mungkin saya anggota Partai Nasdem yang paling muda waktu itu. Dan di saat itu bisa dibilang saya caleg DPR RI yang paling muda juga. Waktu itu usianya 22 tahun ya? 21 tahun bahkan. 21 tahun Sesuai dengan bahkan. undang-undang paling muda 21 tahun. Nah, di saat itu anak muda yang aktif di dalam partai politik saja, di semua partai politik, itu masih sangat sedikit. Di tahun 2019 ini jumlah politisi muda yang aktif di Partai Nasdem sudah lebih banyak dan itu juga terlihat di banyak partai lainnya. Jadi ini sudah sesuai ekspektasi dan juga kami menargetkan angka ini akan naik ke tanggal 17 April ketika semua sudah memilih. Karena apa? Milenial ini punya kecenderungan menentukan pilihan 2 minggu sampai ke hari H. Oh, di ujung-ujung. Di ujung-ujung. Ini kan sudah tinggal 6 minggu lagi nih. Mereka sudah mulai bergeser nih. Sudah mulai oke, saya mau pilih yang ini atau yang itu itu atau yang ini. Jadi Anda optimis angka 4,8% itu masih bisa naik lagi? Tentu saja, kita sangat optimis sekali ini akan naik dan naik di seluruh Indonesia, bahkan suara-suara dari luar negeri juga. Baik. Mbak Latifah, tadi Anda katakan bahwa kalau dari segi jumlah politisi mudanya di Partai Nasdem itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Betul sekali. Tetapi ada anggapan bahwa caleg muda belum tentu bisa serta-merta menggait pemilih muda. Menurut Anda bagaimana? Itu bisa betul, bisa juga salah. Tapi kita juga harus mengingat, bukan berarti kalau caleg itu senior, maka semerta-merta dia bisa menggait pemilih senior. Jadi itu bisa jadi sama saja, itu relatif. Nah, caleg-caleg yang muda tentu memiliki kelebihan cara berbicara yang sama, tone-nya sama-sama mengerti. Kalau ngomongin drama Korea sama-sama bisa nyambung gitu kan. Kalau generasi penonton tapi ngomongin politik sama milenial bisa nyambung nggak?
Bisa nyambung, karena milenial ini mereka banyak yang suka kepo, penasaran. Gimana sih sebenarnya berita? Dengan perkembangan globalisasi dan banyaknya teknologi baru sekarang, data yang masuk dari manapun itu banyak banget. Kelemahan dari kemajuan tersebut adalah banyaknya data yang berisik. Maka milenial semestinya menjadi orang-orang yang terbaik untuk menyaring ini. Mana sih data yang real? Nah, kita anak-anak muda di Partai Nasdem bersiap sekali untuk mengklarifikasi mana sih yang benar dan mana yang tidak. Baik. Di Partai Nasdem sendiri ada 3 badan yang khusus untuk anak muda. Yang pertama Garda Pemuda Nasdem, Oke, yang kedua baik. Liga Mahasiswa Nasdem, yang ketiga Akademi Bela Negara. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Mas Mansuri, persentase elektabilitas Partai Garuda sama dengan PSI tadi, 0,7%. Sama kalau berdasarkan survei tadi, di angka 0,7%. Sebetulnya bagi Partai Garuda, seberapa penting sih suara dari kaum milenial ini? Iya, kami sangat sadar ya bahwa milenials ini sangat penting untuk masuk dan terlibat langsung. Bahkan konsep Partai Garuda merebut suara milenials melalui milenials. Bisa bayangkan dari seluruh struktur partai yang ada di tingkat DPP sampai Korwil, Kordapil, kita punya 90% pengurus milenials. Kenapa? Karena kami sadar betul bahwa merebut suara milenials harus menggunakan Tadi milenials. Mbak Latifah bilang tidak serta-merta kok yang muda akan menggait yang muda Kalau atau kita yang lihat tua akan survei, menggait yang tua. iya, kalau kita lihat survei dari LSI ya, posisi kita masih di atas Hanura, di atas PSI, di atas di atas PKPI dan beberapa partai, PBB dan beberapa partai lain. Artinya ini sebenarnya sudah jadi rujukan bahwa kalau pola kerja kita dengan pola-pola dan cara-cara milenials seperti bermusik, ya, berolahraga dan kesukaan-kesukaan yang mereka sukai, saya punya keyakinan bahwa kita bisa mampu merebut milenial. Oke, cara-cara seperti itu Anda yakin bisa menarik milenial? Yes. Cara-caranya pendekatan seperti anak Begini, muda? milenials ini cukup cerdas ya. Kalau gagasan dan ide yang kita tawarkan merupakan gagasan dan ide yang memang dia sukai, saya punya keyakinan partai-partai baru seperti Partai Garuda akan menjadi alternatif bagi kaum milenials untuk masuk ke. Oke, tapi partai baru bukan hanya Garuda. Setuju. Dan waktunya juga tinggal 1,5 bulan Setuju. lagi. Bagaimana mengisi Dari kekosongan sisa itu? waktu yang ada, banyak alternatif, banyak aspek yang bisa kita gali ya, kita kejar untuk melibatkan milenials dalam proses politik yang nanti akan terjadi tanggal 17 April. Dan kami sangat punya keyakinan. Contohnya salah satu cara yang dilakukan Garuda untuk menggait milenial seperti apa sih? Program anak muda tadi? Sangat jelas. Contoh musik ya, menggunakan caleg-caleg muda ya. Caleg kita dari 244 ada sekitar 118 yang generasi milenial. Kita menggunakan generasi milenial untuk memposisikan mereka sebagai wakil-wakil generasinya. Baik. Wakil-wakil generasi milenial. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Tadi sudah menyentuh soal musik. Di sini juga ada ketum partai yang suka main musik. Selain itu, Mas Dias, PKPI ini program-programnya juga kekinian. Ada e-sport turnamen, e-sport corner, sampai ingin memperjuangkan RUU e-sport. Jadi sudah ada program-programnya, tetapi angkanya kalau kita lihat dari elektabilitas tadi, ternyata program-program atau cara-cara yang sudah dilakukan PKPI belum mampu meraih suara pemilih milenial. Mengapa, Mas? Sebenarnya kalau dalam hal itu kita yang paling dirugikan karena kita ini late starter, bahkan lebih lama daripada PBB. Kita dulu tidak lolos di KPU, di Bawaslu, baru di PT UN lolos. Setelah itu baru jadi ketua umum. Jadi sebenarnya saya ini ketua umum terbaru di partai ini dan saya mulai semuanya dari nol untuk PKPI. Setelah itu barulah kita buat program yang lama, kita mempertahankan masa loyalis PKPI ini yang 1,1 juta yang basisnya adalah purnawirawan dan keluarga TNI Polri. Tetapi saat yang sama saya juga ingin masuk ke pasar yang baru, yaitu industri e-sports. Dan tetapi saya juga tidak hanya masuk ke situ untuk sekedar meraih suara. Kita juga memberikan komitmen khusus. Kita adalah satu-satunya partai yang mempunyai departemen e-sports dan kita sudah menyelenggarakan turnamen di Convention Center dan kita mendorong pada saat itu adanya treatment khusus kepada para atlet e-sports. Misalnya seperti profesi, pengakuan profesi atlet e-sports di kolom KTP, kolom SIM, atau bahkan orang asing yang mau ikut turnamen masuk ke Indonesia, itu seharusnya diberikan juga
visa untuk atlet. Berarti E-sports. sudah memikirkan sampai ke program-program yang cocok untuk generasi milenial. Tetapi Betul. sekali lagi, apakah itu cukup untuk mendatangkan perhatian atau suara dari kaum milenial? Saya rasa kalau kita terus bekerja untuk itu dan terus ikut mempromosikan, saya rasa cukup waktu. Tetapi memang tadi yang saya katakan bahwa kita ini dirugikan dengan waktu karena saya baru menjadi ketua umum ini masih hitungan bulan. Oke. Belum Menurut Anda genap itu problem setahun. utamanya? Itu adalah problem utama. Tapi program-program yang kita tawarkan itu semua nantinya akan dirangkum menjadi RUU e-sports yang akan kita... Itu andalannya ya? Ya, jadi tadi pengakuan profesi, terus dorongan untuk bahwa e-sports bisa masuk ke PON, bukan saja ke SEA Games, ke Asian Games, dan itu semua akan kita dorong kalau kita diberikan mandat ke DPR RI, maka RUU e-sports adalah prioritas PKPI. Oke. Tapi ada satu lagi menarik yang saya lihat dari PKPI adalah belakangan ini sering membuat video-video yang kekinian ya Mas. Ya. Ada latarnya apa superhero atau Dilan Milea. Tetapi begini, yang saya lihat itu endorsementnya lebih untuk Pilpres atau sebetulnya untuk lebih ke partai? Ya, itu memang kita ide-ide gila aja gitu. Kita ingin mencari sesuatu yang recehan gitu ya, recehan tapi juga enggak jelek-jelek amat gitu. Dan semoga aja pada suka juga pada nontonnya. Dan karena memang ini Pilpres berbarengan, dan kita juga sudah punya komitmen untuk mendukung Capres Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan hanya untuk mempopulerkan PKPI, tapi juga untuk mempopulerkan pasangan yang kita Oke, sudah... jadi beriringan ya. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau Mas Jerry ini, Golkar ini cap sebagai partai lama, partainya orang tua, itu melekat sekali. Jadi supaya bisa nyambung sama anak muda itu bagaimana? Tapi dijawabnya nanti ya, Mas Jerry. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Partai Bicara akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Partai Bicara, pemirsa masih berbicara soal milenial penentu kemenangan. Sekarang saya ingin ke Mas Jerry dari Partai Golkar, partai yang sudah berdiri sejak tahun 1964, kerap dicitrakan sebagai partainya orang tua. Untuk bisa nyambung sama anak-anak milenial, bagaimana cara Golkar? Ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih ya tadi atas penyampaiannya di survei ya, LSI, disampaikan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang paling senior, partai yang paling tua, justru itu suaranya di kalangan milenial termasuk yang cukup signifikan ya. 9,7% di urutan ketiga. Artinya kami berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang ternyata mempercayakan Golkar sebagai salah satu figur milenial yang tentunya ini bisa dirasakan langsung di masyarakat. Sebagai contoh ilustrasi saja, ya saya sering sekali beberapa kali ke daerah-daerah termasuk di kampung saya di Sulawesi Utara. Saya datang ke kampung-kampung di Motoling di Minahasa Selatan, di Modo Inding di Minahasa Selatan, di Manado, di Tomohon, di Bitung dan seterusnya. Kami ketika turun ke masyarakat, kami lihat sambutan masyarakat begitu meriah, begitu mencintai ya partai-partai termasuk Partai Golkar. Dan artinya apa? Karena kami prinsipnya itu kan mendekatkan diri kepada masyarakat lewat program-program real, ya, lewat program-program yang memang bersinggungan dengan masyarakat. Seperti apa contohnya? Ya, kita menyatu dengan masyarakat dalam hal-hal yang sangat teknis dan juga sangat-sangat terperinci dan juga sangat-sangat mungkin sederhana. Misalnya contoh kami bergotong royong, bekerja bakti dengan masyarakat, bekerja sama juga dengan lingkungan, bekerja sama juga Tapi dengan kalau kita bilang generasi muda. secara spesifik masyarakat yang kelompok milenial? Ya, contohnya ya, mungkin yang konkretnya ya, seperti misalnya dilakukan oleh teman-teman caleg-caleg Partai Golkar di beberapa daerah termasuk di daerah saya ya. Kami misalnya mengadakan misalnya nonton bareng bersama dengan teman-teman ya, dari mulai anak-anak mungkin anak-anak kuliahan ya, juga mungkin anak-anak pemuda, dan juga kami mengadakan diskusi-diskusi yang aktif ya bersama dengan para aktivis yang kebetulan mereka juga kategorinya di bawah usia 30 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan itu yang menjadi salah satu daya tarik kami karena kami mengedepankan tidak hanya gimmick-gimmick saja, tapi kami mengedepankan sebuah program yang memang real, yang konkret dan langsung mengena pada masyarakat seperti diskusi, seperti gerakan mungkin nonton bareng, lalu mungkin kita bisa mengadakan acara-acara lain yang misalnya bersifat sosial. Ya. Baru-baru ini kami mengadakan misalnya contoh pengobatan massal, ya itu yang melibatkan seluruh elemen dan juga kita melibatkan mereka anak-anak muda itu, anak-anak muda yang bisa disalurkan dalam kegiatan yang lebih positif, ya. Jadi daripada konsentrasinya mungkin ke hal-hal yang mungkin bisa disalurkan yang tidak begitu bagus, bisa disalurkan ke hal yang positif. Ya. Ini sebagai bagian dari bagaimana kami Partai Golkar merangkul generasi muda agar generasi muda itu yang kedepannya adalah generasi yang positif, jauh dari narkoba, jauh dari hal-hal yang mungkin negatif. Ya. Itulah yang menjadi bagian dari prioritas kami. Jadi dengan menggelar
acara-acara yang positif ya buat anak muda. Bang Eriko, banyak yang mengatakan kelompok Ini milenial bagian yang terakhir ini ya. adalah, betul, Bang Eriko sebagai yang senior ya. Memang sesuai umur kayaknya sesuai ini, umur. Mbak Tahun Silvia, berapa tadi betul. lahirnya? Tadi baru tahun 89, kurang 20. Oke, Bang, kalau disebut milenial adalah penentu kemenangan Ya. di pemilu 2019 karena jumlahnya mencapai 40%. Tetapi kalau secara jumlah memang besar, tetapi apakah antusiasme, militansi, kemudian loyalitas dari kelompok milenial itu bisa dipakai sebagai penentu kemenangan? Kalau dilihat dari faktor tadi, militansi, antusiasme, dan loyalitas. Ya tentu Mbak Silvia, kalau kita lihat dari jumlah tadi, komposisi penduduk yang ada, tentu generasi milenial ini sangat berperan penting. Ya. Saya mau ingatkan di sini generasi milenial sendiri terbagi dua ya, yang tadi Mbak Silvia sampaikan. Di tahun 80 sampai 97 itu generasi Y namanya. Kemudian generasi Z 98 sampai 2014. Tapi katakanlah memang generasi Y ini yang akan nanti memilih. Nah, saya mau berbagi di sini kepada kita semua maupun pemirsa di rumah. Sosiolog Mannheim menyampaikan begini, the problem of generation, esainya, itu menyampaikan bahwa sifat-sifat manusia itu dibentuk oleh sejarah yang sama, dibentuk oleh rentang waktu yang kurang lebih sama. Nah, generasi milenial ini kan generasi yang sebagian sudah mendapatkan yang namanya manual, sebagian sudah yang mendapatkan namanya betul-betul otomatisasi, komputerisasi dengan kecanggihan teknologi. Ya. Nah, tapi Mbak Silvia, saya berbeda. Tadi disampaikan berdasarkan survei itulah menunjukkan Mbak Silvia, bahwa umur tidak menentukan bahwa seseorang itu lantas menjadi harus memilih yang muda. Tetapi generasi milenial ini sendiri adalah generasi yang betul-betul mau tahu, betul-betul agresif, betul-betul menggali. Nah, ini contohnya dari sini. Dia akan membuka yang namanya, silakan disebutkan Mbah Google, dia akan search, dia akan lihat apakah ini partai ini benar, apakah ini caleg ini cocok. Maksudnya dengan karena visi. milenial tadi mau tahu, makanya Ya. PDI Perjuangan berada di urutan tertinggi. Saya mau menyampaikan sekali lagi, ini kan kami mengapresiasi apa yang disampaikan LSI. Tapi itu kan dipilih pada saat 18 sampai 25 Januari. Ya. Sementara pemilu kan nanti 17 April. Masih Ya. cukup 1,5 lama bulan rentang lagi. waktunya ya. Kalau Oke. dari sekarang 1,5 bulan. Nah, cara kami bagaimana Mbak Silvia? Simpel saja. Kita melakukan apa yang dikehendaki, yang ingin diketahui oleh generasi milenial, generasi muda ini. Satu contohnya? Salah satu contoh. Sabtu kemarin kami melakukan kumpul dengan generasi milenial berbicara mengenai Pancasila. Kita undang yang namanya Ibu Susi Pujiastuti, kita undang yang namanya Richard Sambera, kita undang yang namanya Anas Bupati Banyuwangi, Mas Anas, dan saya sendiri. Kita menyampaikan di situ bahwa bagaimana caranya menjadi sukses, bagaimana caranya menjadi berhasil. Ada satu hal di situ yang kita sepakati bersama, bahwa tidak ada yang namanya jalan pintas. Nah, ini generasi milenial melihat itu, dan bukan hanya itu saja Mbak Silvia, artinya kami melalui namanya komunitas Banteng Muda, banyak orang-orang muda yang belum ingin berpartai, jujur saja, generasi milenial Ini menarik, karena Bang Eriko sudah menyebutkan kira-kira beberapa ciri-ciri milenial. Ini pas banget momennya Bang, karena saya juga ingin menampilkan grafik karakteristik atau ciri-ciri kecenderungan dari kaum milenial itu seperti apa sih? Kita lihat bersama. 9 perilaku milenial di Indonesia kami rangkum dari berbagai sumber. Kecanduan internet, mudah berpaling ke lain hati. Dompetnya tipis karena sering lebih menggunakan metode cashless. Kerja cepat, kerja cerdas. Bisa apa saja atau multitasking. Kemudian liburan kapan saja dan di mana saja. Cuek dengan politik, tetapi suka sharing. Oke, ini 9 perilaku milenial. Mbak Latifah, kalau kita lihat tadi beberapa ciri-ciri milenial, ada yang cukup mengkhawatirkan kalau kita berkaitkan dengan konteks pemilu. Yang mana yang mereka suka Tidak galau? setia, mudah berpaling ke lain hati, dan cuek dengan politik. Nah, Itu sebabnya di Instagram banyak yang suka curhat colongan. apa curhatnya biasanya? Biasanya kan makanya banyak kelihatan banget milenial itu gimmick-gimmick kalimat-kalimatnya itu berhubungan dengan mantan, aduh saya baru putus, galau, banyak pilihan. Tapi kembali tadi pertanyaan mbaknya apa? Tapi kan begini, dengan adanya ciri-ciri tadi cuek dengan politik misalnya atau mudah berpaling ke lain hati, kita khawatir kalau misalnya karena kalau dari jumlah saat ini swing voters masih banyak. Betul. Kemudian ada kekhawatiran potensi golput dari kalangan milenial ini besar.
Nah, bagaimana Nasdem melihat atau mencegah supaya potensi-potensi ini tidak terjadi? Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, Prananda Palo, dia berkeliling Indonesia mengadakan seminar nasional khusus untuk pemuda-pemuda untuk memberitahu ke mereka pemuda itu bisa apa sih, begitu kan? Lalu caleg-caleg muda Partai Nasdem juga berkeliling belusukan door to door untuk memberitahu bahwa potensi-potensi anak muda Indonesia. Karena kita tidak hanya, Partai Nasdem tidak hanya membicarakan soal Partai Nasdem saja, tetapi juga membicarakan Indonesia ke depan itu bagaimana. Maka kita semua yang di Partai Nasdem ini bersatu padu supaya semua umur itu bisa memilih, dan kalau dalam hal ini kita berbicara soal milenial. Nah, tadi ada Mbak bertanya, emang milenial benar-benar bisa menentukan? Hal ini benar-benar bisa dijawab pasca 17 April, pasca pemilihan. Kalau kita melihat histori atau sejarah pemilu di masa lalu, yang bisa kita lihat sejarahnya itu baru, oke, kalau perempuan itu cenderung akan memilih. Kita bisa mengandalkan perempuan kalau kita ngomongin soal gender ya. Tetapi kalau untuk urusan umur, ini baru kita bisa buktikan tanggal 17 April. Bagi mereka yang galau, terus tidak setia pada pilihannya, itu saya rasa inilah masa-masa mereka menentukan pilihannya. Seperti ketika saya... Dan ini kesempatan buat partai politik untuk meyakinkan Betul mereka. sekali. Karena di masa-masa ini, itulah saat milenial itu mulai nyari. Milenial itu nggak mau ketinggalan. Kita itu maunya ngetren, kita maunya ngehits. Jadi kalau misalnya milenial itu nggak ini jari kelingkingnya atau salah satu jarinya ini nggak ikutan ungu, itu nggak ngehits. Tetapi untuk sampai menggiring sampai waktu ngehits itu, itulah masa yang sangat lama yang kita harus sangat sabar. 8 bulan kita kampanye, mungkin milenial itu baru menentukan 8 minggu terakhir. Makanya masa-masa sekarang itu sampai tanggal 17 April adalah masa yang sangat krusial. Penting sekali buat penting sekali buat partai politik, buat caleg untuk mengetahui lebih jelas ciri-ciri milenial terutama dalam pandangannya terhadap politik. Kita akan tampilkan lagi ciri-ciri dari generasi milenial terutama dalam konteks pandangan terhadap politiknya seperti apa. Literasi dan keterlibatan digital yang tinggi, memanfaatkan sumber digital untuk mengetahui dan memahami politik, jadi lebih dengan menggunakan sumber-sumber dari media sosial misalnya. Pemikiran pragmatis, mempertimbangkan politik itu berdasarkan dampak nyata dan langsung bagi mereka. Kemudian ada signifikansi agama, mempelajari sumber-sumber online, alih-alih dari lembaga-lembaga otoritatif dan para ahli. Selanjutnya mengharapkan lebih banyak peran positif. Dan satu lagi sebetulnya, banyak sekali yang mengkhawatirkan kaum milenial ini dikhawatirkan adalah kaum yang apatis terhadap politik, cuek dan juga cenderung alergi terhadap politik. Benarkah pandangan yang demikian, Mas Rian? Kalau Anda misalnya berdiskusi dengan para milenial atau teman-teman Anda, masih banyak yang alergi atau apatis terhadap politik? Saya bicara dari pengalaman saya pribadi saja. Di pertemanan saya lulusan Fakultas Hukum UI tahun 2009. Dari 280 orang lulusan Fakultas Hukum UI yang masuk politik praktis, saya pikir hanya 2-3 orang. Begitu saya masuk politik, juga banyak teman-teman mempertanyakan, lu ngapain sih masuk politik? Dan ini data menunjukkan memang sejak tahun 2017 misalnya, Saiful Mujani mengatakan cuma 1 dari 10 orang di Indonesia ini punya keterkaitan erat dengan partai politik. Tahun 2017 juga kalau nggak salah data menunjukkan lembaga paling tidak dipercaya ini adalah partai politik. Kita nomor bontot, nomor 1 itu tentara, kedua KPK, ketiga presiden. Jadi milenials yang lebih kritis, rasional, lebih internet savvy, lebih kritis, ngelihat bahwa ya partai politik memang sudah lama tidak dipercaya. Karena ini bicara dekade, puluhan tahun. Begitu KKN, begitu merajai Republik ini. Nah, generasi milenial pada saat 98 terjadi, usia yang termuda milenial itu mungkin saat itu 12 tahun. Jadi sudah bisa melihat perbandingan antara hidup di zaman KKN adalah sebuah kewajaran dengan saat korupsi menjadi musuh kita bersama. Jadi ya memang partai politik semua, saya pikir bahkan partai besar-besar pun punya PR untuk bagaimana mengembalikan kepercayaan milenial terhadap politik. Nah, jadi yang dilakukan PSI misalkan, PSI mengikuti nasihat dari Pak Joko Widodo. Belusukan. Saya sendiri caleg di daerah Jakarta Timur ke DPR RI, sudah hampir 200 kali belusukan. Pada saat saya belusukan, saya nanya sama warga misalnya. Dan warga yang saya datangi itu bukan hanya milenial, tapi semua warga. Dikatakan, hari ini saya main di daerah Cipayung, saya nanya sama ibu-ibu di sana. Bu, udah 6 bulan kampanye, ada nggak caleg sudah turun belusukan? Nggak ada.
Jadi ada masalah dalam partai politik kita lebih senang mungkin main di ujung saja. Apakah itu bicara uang sembako? Saya bicara fakta saja. Kalau ada Praktek uang masalah sembako dalam itu ada partai soalnya. politik kita saat ini, apakah maksud Anda spesifik lebih ke partai-partai lama yang selama ini sudah duduk di parlemen karena mereka kurang terlihat kinerjanya sehingga itu menimbulkan sikap apatis di kalangan Dengan segala hormat saya terhadap politisi senior, memang pencapaian legislasi di DPR hari ini tuh hanya kurang dari 20% dari target. Dan sudah berjalan seperti ini sudah 3-4 tahun. Jadi kalau nilainya seperti apa, menurut saya nilai jeblok. Saya sampaikan apa adanya. Dan milenial tahu ini. Karena milenial dengan hanya Google, target legislasi keluar. Hanya 20%. Jadi ini PR buat kita semua. Sehingga makanya PSI lahir memastikan caleg-caleg yang masuk di filter, bukannya titipan. Oke. Jadi caleg-caleg yang diseleksi live streaming lewat YouTube. Baik. Jadi kalau iseng bisa lihat saya wawancara dulu seperti apa. Kalau saya gagap dan saya nggak ngerti, pasti akan dinilai oleh masyarakat. Oke, kalau tadi disebutkan Mas Rian ada persoalan bagaimana kinerja partai politik yang lama yang selama ini sudah duduk di Senayan, akhirnya itu membuat ada sikap apatis dari masyarakat terutama milenial. Ini ada tanggung jawab dari partai politik lama. Begini Mbak Sylvia. Anggota legislatif senior, seperti apa menjawabnya? Begini Mbak Sylvia, ini hasil survei Universitas Atmajaya, Mas Rian. 65% menyatakan generasi milenial ini bahwa kualitas demokrasi sekarang jauh lebih buruk. Karena adanya signifikansi dari suku, agama, ras yang tidak baik yang terjadi. Tapi jangan salah Mas Rian, ini hasil survei. 72% dari generasi milenial akan memilih. Itu hasil survei. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini Mbak Sylvia? Saya tidak katakan bahwa partai yang senior seperti kami, yang mulai dari tahun 27 ya, dari tadi disampaikan Bung Rian Ernest bahwa Bung Karno yang tadi disampaikan menjadi tokoh, menjadi pendiri PNI dan kemudian PDI, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Masyarakat itu tahu persis, apalagi generasi milenial. Ya. Nah, bagaimana track recordnya selama di DPR? Apa sih yang dihasilkan? Kemudian bagaimana juga mereka lebih jeli lagi, bahkan sampai kepada kehidupan pribadi. Nah, apakah Bung Karno katakan, apakah satu kata dan perbuatan? Apakah sesuai yang dikatakan bahwa saya generasi muda, kemudian saya akan bisa menjadi contoh yang baik? Oke. Apakah itu juga yang terjadi di dalam kehidupannya? Nah, ini penting. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Oke. Di sini dilihat, kalau kita semua masih mau mempercaya apa yang disampaikan oleh hasil survei ini menyatakan seperti itu. Bahwa generasi milenial bukan hanya sekedar melihat, oh, kami ini bersih, kami seperti apa Anda bersihnya? Apa yang sudah dilakukan? Oke. Track record apa yang sudah terjadi selama ini? Baik. Nah, kalau kita melihat bahwa generasi milenial ini sangat realistis. Tadi disampaikan di sini, kalau dikatakan tidak setia, saya kurang sependapat Mbak Sylvia. Kenapa? Mereka bisa diyakinkan. Seperti kami mencoba meyakinkan dengan membawa ke kantor DPP. Apakah partai politik ini seram? Nah, Seperti seolah-olah mengambil keputusan tidak nanti, jelas. Nah, ini kita selanjutnya, buktikan. Bang Eriko dan teman-teman, kita akan berbicara soal taktik strategi dari masing-masing parpol untuk meyakinkan para milenial ini untuk betul-betul datang ke TPS pada 17 April nanti. Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita masih berbicara soal strategi dari partai politik untuk menggayat suara kaum milenial. Mas Jerry, saya kembali ke Anda. Selain citra partai orang tua, Partai Golkar ini juga harus berjuang untuk menghilangkan stigma persepsi korupsi. Karena Ketua Umum dan juga Sekjennya terdahulu terjerat kasus korupsi. Nah, bagaimana ini? Apa langkah khusus Golkar untuk keluar dari stigma korupsi? Ya baik, jadi kami itu khususnya dalam pencalekan kemarin untuk yang para kontestan, para caleg 2019 yang akan berlaga di 2019 itu kami menerapkan sebuah sistem yang namanya fakta integritas. Setiap caleg-caleg yang akan menjadi caleg Partai Golkar itu harus tanda tangan di atas materai dan berkekuatan hukum supaya dia tidak boleh mencalonkan apabila terkena kasus hukum atau pernah terkena kasus hukum. Itu merupakan salah satu effort atau upaya yang kami lakukan. Itu pertama. Lalu kedua, tentu yang kami ingin lakukan juga terhadap masyarakat adalah kami langsung mengadakan pendekatan seperti tadi juga disampaikan teman-teman. Saya pikir semua partai juga sama, door to door, ya. Rumah ke rumah, ya, masyarakat ke masyarakat, lingkungan ke lingkungan, RT ke RT, desa ke desa dan seterusnya. Karena kami ini tidak hanya ingin menampilkan sebuah jargon yang gimmick bahwa kami ini bebas korupsi dan seterusnya, tapi tanpa ada perbuatan. Karena perbuatan yang nyata itu adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat secara eksplisit keberhasilan apa contohnya yang sudah dilakukan oleh caleg-caleg kita atau anggota-anggota DPR kita, termasuk misalnya yang sudah duduk di parlemen. Kinerja apa? Tadi juga menyambung sedikit yang tadi Mas Bro Rian tadi sampaikan mengenai kinerja legislasi. Ya, itu juga ingin saya tanggapi sedikit. Kalau kita bicara
DPR RI sebagai lembaga politik ya, keberhasilan seorang anggota DPR atau institusi DPR sebagai lembaga legislatif itu tidak hanya bisa dilihat dari seberapa produktifnya dia mencetak undang-undang, karena undang-undang itu namanya adalah produk politik. Mungkin Bang Eriko juga mungkin sepaham dengan saya, karena kami sama-sama di DPR RI. Kami di DPR RI ini, contohnya kalau kita ingin menggolkan satu undang-undang, itu proses politiknya panjang, dinamika politiknya panjang. Apalagi tidak hanya juga faktor DPR RI-nya, tapi juga faktor pemerintah. Bagaimana kami misalnya berdiskusi dengan pemerintah soal jadwal, soal teknis, dan jangan lupa ya, kalau kita berkaca kepada negara-negara demokrasi yang modern seperti Amerika Serikat, untuk meloloskan bil kesehatan saja itu perlu puluhan tahun. Kenapa? Karena kita harus memastikan produk hukum yang lolos itu, produk hukum yang dipes, yang disahkan itu tidak hanya produk hukum yang abal-abal, tapi produk yang benar-benar berkualitas. Jangan sampai kita hanya mengejar target. Jangan sampai kita hanya mengejar target, Mas Silvi, tapi tiba-tiba nanti oleh milenial. Misalnya Mas Dias dulu ya. Mas Dias, kalau disebut kinerja parlemen sekarang ini ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya oleh parlemennya, legislatifnya, tetapi juga oleh faktor pemerintah. Tetapi apakah alasan-alasan seperti ini bisa diterima oleh milenial? Yang kalau PKPI strateginya akan seperti apa? Ya pastinya itu memang kerjasama semuanya. Tapi memang yang harusnya menjadi penentu adalah di DPR. Dan memang mau tidak mau harus kita lihat bagaimana DPR-nya itu. Dan saya hanya ingin mengomentari lagi tadi mengenai masalah muda dan tua. Bahwasanya partai tua itu menjadi pemilih tua atau caleg tua hanya pemilih tua, sebenarnya nggak sesimpel itu juga. Bahwa kalau kita lihat contoh-contoh di negara lain, misalkan kalau di Malaysia saja, Mahathir Mohamad pun juga umurnya 93 tahun, tapi pemilih mudanya itu dia sangat bisa resonate dengan young voters. Padahal Emmanuel Macron 39, balikan dari 93, itu pemilihnya malahan pemilih tua. Pemilih mudanya berarti kuncinya di sini yang Anda lihat apa? Nah, jadi artinya walaupun partai tua seperti PKPI misalnya atau PDIP itu tidak akan kehilangan young voters kalau kita bisa memberikan sesuatu yang lain, sesuatu yang beda. Perubahan apa yang kita tawarkan kepada pemilih. Dan itu akan menentukan apakah yang voters akan memilih kita atau tidak. Oke, baik. Sekarang kita juga akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dan sebagian besar dari young voters tadi, dari netizen-netizen berusia muda, kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan netizen ini seperti apa kepada para narasumber hari ini. Bagaimana pendekatan yang akan dilakukan para caleg milenial untuk menarik simpati pemilih milenial yang katanya kurang tertarik dengan politik, sama seperti pembahasan kita yang di segmen sebelumnya. Mas Mansuri, sebentar. Kita akan jawab dulu, baru nanti kita tampilkan. Silakan Mas Mansuri. Sebelum saya masuk ke pertanyaan dari teman-teman di medsos ya, saya ingin menanggapi beberapa pernyataan teman-teman sekalian, bahwa saya kurang setuju dengan teman-teman di PSI bahwa kaum milenials itu tidak agak sulit masuk di politik. Saya buktikan bahwa Partai Garuda itu digerakkan oleh generasi milenial. Bahkan di dapil saya kebetulan saya caleg di Jateng 3, seluruh relawan itu hampir keseluruhan milenials. Dan saya juga kepingin menanggapi dari teman-teman partai yang lama bahwa jangan berbangga diri kalau LSI menyatakan survei tertinggi. Karena memang tadi disebutkan bahwa kaum milenials rata-rata mudah berpaling ke lain hati. Dan saya pastikan bahwa partai-partai baru yang memiliki gagasan, ide yang baik ya untuk kaum milenials, saya punya keyakinan bisa merebut suara mereka. Ada kesempatan di situ. Yes. Dengan cara, salah satu caranya yang dilakukan Partai Garuda? Ya, ada 3 hal yang penting ya. Yang pertama adalah merebut suara milenial melalui milenial. Yang kedua, menjadikan milenials para wakil generasinya. Jadi caleg-caleg yang ada di Partai Garuda, kita perbanyak milenials agar mereka bisa bersentuhan, berkomunikasi lebih baik dengan generasinya. Yang ketiga, menangkap keresahan-keresahan milenials. Penting untuk kita tahu bahwa apa sesungguhnya keresahan milenials. Salah satunya kesejahteraan mereka, bagaimana gaji mereka, bagaimana kesehatan mereka, dan seterusnya. Ini akan kita diskusikan, kita gali bersama-sama dengan berarti Partai Garuda ini agak berbeda ya. Kalau tadi Mas Dias dan Mbak Eriko mengatakan tidak serta-merta yang misalnya partai yang senior, pemilihnya juga harus yang senior, atau partai muda, pemilihnya juga yang muda. Tergantung caranya sebetulnya. Saya pikir generasi milenials merupakan generasi yang cerdas dan mudah mencari informasi. Dan gagasan partai baru
yang belum punya dosa, mohon maaf dalam tanda kutip, akan dilirik oleh generasi milenial untuk Kalau partai-partai lama sudah banyak dosanya. saya tidak bilang begitu. Tapi saya punya keyakinan, itu menjadi acuan. Oke. Sedikit, Mbak Latifah dulu baru Mas Jerry. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara partai politik atau caleg milenial meyakinkan pemilih yang milenial. Pemirsa yang ada di rumah, ini contoh Anda adalah pemilih milenial yang suka nonton drama Korea atau drakor. Tanggal 17 April itu pencoblosan dari dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Dan saya akan memberikan strategi memilih yang menggunakan teknologi super canggih. Anda tinggal nonton streaming dari HP, apapun drama Korea yang Anda mau, lalu Anda pasti mikir, malas banget nih keluar dari rumah, saya pengen gak usah milih aja deh, mau golput. Tapi jangan, cukup Anda mengerti bahwa meskipun pemilihan itu ada 6 jam, untuk mencoblos pergi dari kasur, sampai balik ke kasur mungkin cuma perlu 30 menit karena TPS terletak dekat dengan rumah Anda. Anda tinggal panggil transportasi online terdekat, sambil nonton itu drakor di HP tetap. Episode berapa? Kasih KTP dan C6 ke petugas TPS, nunggu sambil nonton, lalu bisa buka kertasnya, Annyeonghaseyo Pak Jokowi. Ini salah satu caranya. Oke, baik. Lalu silahkan dipilih dari 5 surat suara itu atau 4 di DKI Kalau Jakarta. Mbak Latifah Jadi seperti tadi. itu. Menurut saya milenial jangan sampai kehabisan akal untuk mengatur waktunya supaya bisa nyoblos tanggal 17 April. Itu sih yang Kalau Mas Jerry bagaimana? Ya, kalau kami, saya menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Ini Latifah. pendekatannya drakor. Kalau kami di Golkar ini tentu kita juga memiliki instrumen. Contoh yang paling konkret ya, mungkin sebelum partai-partai yang lain ini memiliki organisasi sayap atau organisasi kepemudaan, kami di tahun 1978 sudah punya namanya AMPI, Angkatan Muda Pemudaan Indonesia. Kami punya namanya AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, yang secara sinergi itu selalu berinteraksi dengan kaum muda dan pemimpin-pemimpin yang lahir sekarang ya. Itu kebanyakan sekolah di Golkar. Dia aktif dari Golkar, dia aktif dari AMPI, dia aktif dari AMPG, menjadi kader yang baik, menjadi pemimpin di masa depan. Nah, itu yang ingin saya katakan bahwa itu salah satu yang konkret. Dan kedua, ingin saya sampaikan bahwa Partai Golkar memberikan kesempatan yang sangat-sangat seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menjadi caleg dari partai kami. Sebagai contoh, banyak juga caleg-caleg yang usianya di bawah 35 tahun ya. Banyak sekali itu yang sudah berhasil. Ya, contohnya yang mungkin paling konkret, saya di bawah 35 tahun. Saya sekarang duduk di anggota DPR RI sebagai Komisi 1 mewakili Sulawesi Utara yang kami banggakan. Artinya Sulawesi Utara memiliki wakil di bawah 35 tahun yang dipercaya, yang bisa duduk di tingkat pusat. Nah, saya pikir itu sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi dan itu menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang tidak boleh. Nanti Bang Eriko yang menjawab pertanyaan netizen selanjutnya. Boleh, ya? Kita lihat pertanyaan netizen yang selanjutnya. Jika caleg milenial berhasil menduduki kursi di pemerintahan, kira-kira cara kerja yang akan menimbulkan perbedaan signifikan antara pemerintah zaman old dan milenial itu seperti apa? Oke, kita tampung dulu. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana meyakinkan rakyat bahwa motivasi menjadi caleg murni ingin menjadi pelayan rakyat dan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk cari kekuasaan, uang, atau kekayaan? Oke, baik. Bang Eriko, untuk menyambung. Jadi milenial ini ingin tahu kalau perbedaannya dalam memilih caleg milenial dan caleg yang non-milenial itu seperti apa? Mungkin dari yang non-milenial dulu. Begini, simpel saja sebenarnya Mbak Sylvia. Masyarakat kan selama ini mengkritik bahwa partai politik tidak bisa menyiapkan kader untuk menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin di daerah dan pemimpin di tingkatannya masing-masing. Nah, kenapa PDI Perjuangan bisa memenuhi ekspektasi dari generasi non-milenial sampai generasi milenial? Coba lihat, Pak Jokowi, dari mana datangnya? Dari PDI Perjuangan. Pak Nurdin Abdullah, sekarang profesor di Sulawesi Selatan, datang dari PDI Perjuangan. Kemudian Ibu Risma, yang selama ini dilihat bagaimana Surabaya berubah 180 derajat. Datang dari mana Mbak Sylvia? Dari PDI Perjuangan. Aswar Anas yang dulu Banyuwangi dikatakan dengar namanya saja orang sudah khawatir mau ke sana. Sekarang 54 kali bahkan 70 kali sebentar lagi festival. Nah, itu yang mereka lihat pertama konkret. Ada pemimpin dari partai ini. Sejarahnya jelas. Hal yang berikutnya apa yang dilihat? Kita tidak bisa, saya sependapat dengan Mas Rian Ernest. Saya sudah berkeliling sampai hari ini 60.000 rumah. Saya mau tahu apa yang namanya door to door, Mas Rian Ernest. Door to door tuh datang rumah ke rumah. Bukan sekedar lewat, bukan sekedar bertemu, bukan sekedar mengumpulkan orang. Kenapa? Karena generasi muda mau melihat begini. Anda caleg, Anda hanya muncul di spanduk. Anda hanya muncul di banner. Anda hanya muncul di televisi. Mana Anda? Kita datang.
rumah ke rumah. Saya akuin 109 kelurahan di dapil saya tidak bisa saya datangin secara keseluruhan RW-nya. Oke. Minimal satu kelurahan 1-2 RW saya datang. Baik. Saya keliling. Satu RW itu Mbak 1.000 rumah minimum sampai 1.500 rumah. Itu kita datangin satu persatu. Apakah kita Itu cara yang diterima? efektif untuk Itu cara menggait yang para efektif. pemilih. Kenapa? Mereka mau bertemu. Bagaimana seseorang mau menunjukkan dukungannya kepada Anda Untuk sementara Anda milenial sendiri lebih tidak pernah. efektif door to door atau media sosial? Media sosial harus, tetapi juga mereka mau bertemu. Hanya bertemu dan menyampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Contoh, simpel saja. 3 kartu yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Nah, bagaimana seperti Singkat, itu Bang Eriko? mensikapinya? Nah, saya bukan katakan karena PDI Perjuangan nomor 3. Tadi saya sependapat dengan Bung Mansuri. 3 hal itu PDI Perjuangan cocok juga Oke. memang. Nah, artinya Mbak, mereka sangat realistis. Mereka cerdas. Mereka ingin tahu detil. Baik. Dan mereka tidak ingin membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Mereka tidak ingin caleg yang hanya sekedar soal muda, sekedar soal ini, tapi tidak pernah bertemu. Oke, Seperti baik. itu. Nanti boleh dijawab ya, Mas Rian dan juga teman-teman yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Partai Bicara masih akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya mulai ke Mas Rian tadi, boleh ditanggapi apa yang dinyatakan oleh Bang Enrico sebelumnya, sekaligus menjawab mengapa sih para milenial ini harus memilih partai Anda dibandingkan dengan partai lainnya? Simple, kanker politik di Republik kita tuh politik uang, politik sembako. Itu membuat biaya politik jadi tinggi. Seorang caleg kalau pakai minyak goreng, gula harus keluarin 30 miliar. PSI di sini anti politik uang, anti politik sembako. Kami turun ke bawah, belusukan dan kami live streaming. Kalau kami turun bagi-bagi uang sembako, bunuh diri dong buat kami, karena akan kelihatan di internet semuanya. Dari milenial itu tahu bahwa udah merasakan jahatnya korupsi, dan sekarang milenial lihat ya kalau mau berpolitik yang benar ya jangan pakai uang, jangan pakai sembako, sesimpel itu aja dan buat setransparan mungkin. Jadi milenial nggak perlu diberikan resep yang lebay-lebay juga. Milenial itu begitu mandiri bisa mencari jalan hidupnya sendiri solusi. Oke, Mas Dias, kenapa harus PKPI dibandingkan dengan partai yang lain? Yang pertama, saya ingin mengomentari dulu mengenai zaman old sama zaman now. Menurut saya sekarang sudah bukan zaman now, tapi kalau PKPI bilang ini zaman wow. Wow artinya itu sekarang zamannya apa yang kita lakukan itu bisa atau harus mencengangkan orang lain. Misalkan saja sekarang SpaceX sudah mau meluncurkan manusia ke Mars pada tahun 2024. Di saat kita masih cari capres 2024, mereka sudah mau mengkoloni planet Mars. Dan di saat kita sedang bicara mengenai UMR, di Amerika sana sudah bisa membuat rumah dalam 3D printing, dalam satu tombol saja. Jadi kita lihat bahwa PKPI sekarang mengusung partai zaman wow karena memang apa yang dilakukan oleh para caleg-caleg kita, saya pastikan akan mencengangkan para rakyat. Akan wow ya? Akan wow. Baik. Mas Jerry. Ya, kami simpel saja Partai Golkar, partai sudah teruji sedemikian lama. 1964 didirikan, berbagai cobaan kita sudah lewati sejak sebelum reformasi sampai semenjak reformasi, dan buktinya konkret tadi nomor 2 masih dalam hal soal figur milenial, dan kami sudah bisa membuktikan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan menyentuh isu-isu yang memang mereka rasakan. Jadi anak muda itu kita harus datangi, seperti tadi saya sepakat Bang Eriko, kita datangi door to door. Kalau Bang Eriko 60.000, saya kebetulan dengan tim di Sulawesi Utara 15 kabupaten kota, kepulauan yang dekat dengan Filipina pun itu masuk dari Sulawesi Utara sampai ke Pulau Utara yang berbatasan dengan Gorontalo, kami datangi satu persatu, kami pastikan bahwa mereka itu kita dengarkan aspirasinya, dan saya pikir ini semua berlaku untuk caleg-caleg yang lain. Tapi yang paling penting adalah kita libatkan, kita dekati, dan kita rasakan apa yang mereka inginkan. Datang ke rumahnya, sentuh hatinya gitu ya, Mas Mansuri. Ya, Partai Garuda jelas, memang kita harus menyentuh sumber kebahagiaan milenial. Kita harus sampaikan bahwa Partai Garuda punya gagasan baru, punya wakil-wakil dari generasinya, untuk agar mereka bisa mewakili di parlemen. Ini penting, kesehatan, kesejahteraan, kantong teman-teman milenials itu penting untuk dimajukan ya, disejahterakan oleh teman-teman dari generasinya. Dan Partai Garuda adalah partai yang tanda kutip belum punya dosa, mempunyai generasi-generasi yang lebih cerdas, mempunyai gagasan dan ide-ide yang berlian, dan akan memperjuangkan kaum-kaum milenials dengan mendudukkan mereka di parlemen, tidak hanya di tingkat DPR RI, tapi sampai tingkat kabupaten kota, mereka harus duduk dan memperjuangkan janjinya generasi. Seperti itu ya. Bang Enrico, singkat. Mbak Silvi, ada
3 siap untuk caleg. Ini untuk berbagi pada kita semua, bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 ya. Siap pertama itu siap mental. Siap kedua siap rohani. Yang ketiga apa? Siap keluarga. Keluarga ini finansial dan segala hal yang menyangkut pribadi kita harus sudah selesai. Itu paling penting. Karena kenapa? Bagaimanapun juga memasuki dunia politik, memasuki dunia legislatif. Kalau tidak siap ini berbahaya. Maksudnya harus sudah selesai dengan diri harus sendiri. sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, yang konkret yang mau kita sampaikan, apa yang ditawarkan oleh PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ke depan ini, generasi milenial ini akan menghadapi bonus demografi yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, digitalisasi sekarang menurunkan perekrutan tenaga kerja. Nah, bagaimana mengatasi ini? Konkretnya ada di PDI Perjuangan dan juga di Pak Jokowi. Mbak Latifah, singkat. Iya. Prinsip utama dalam pergerakan dan terutama dalam mendekati pemilih milenial adalah otentik. Nah, inilah yang dimiliki oleh Partai Nasdem dalam konsep restorasi Indonesia yang digagas oleh Pak Surya Paloh. Nah, jutaan anak muda itu sangat menyukai konsep ini, di mana kita selalu menggerakkan gerakan perubahan yang selalu konsisten. Yang dimana tadi seperti di awal saya bilang, ketika di awal anak muda itu masih sedikit, sekarang kita itu sudah lebih banyak. Dan kita meyakini di periode 5 tahun lagi, 10 tahun lagi per pemilu, anak muda akan lebih bisa ada dalam politik. Dan terakhir yang mau saya tekankan kepada milenial ataupun semua umur yang menonton di rumah, buktikanlah bahwa milenial ini benar-benar bisa menentukan dalam pemilu 2019. Dan pastikan bahwa generasi manula bisa bersandar pada generasi milenial. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, pemirsa. Suara milenial semakin diperhitungkan dan menjadi rebutan sana-sini. Oleh karena itu, partai politik seharusnya bisa beradaptasi, tidak hanya sekedar obrol janji, sehingga para milenial ini mau datang memilih di tanggal 17 nanti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.